Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Pagi Muhammad, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Next. Perkenalkan kami dari kelompok Ngemulsnek yang beranggotakan saya, Elsa Mita Yolanda, Kiranatul Khotimah, Kinanti Widya Atmara, Intan Oktaviani, dan Tasya Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir dari usaha yang kami jalani, yaitu Ngemulsnek. Di sini terdapat daftar isi yang terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tantangan dan peluang usaha, yang ketiga ada implementasi manajemen fungsional, dan yang keempat ada tindak lanjut usaha. Next. Pertama-tama saya akan memaparkan penjelasan dari bab 1, yaitu pendahuluan. Next. Yang pertama adalah latar belakang dari usaha yang kami jalani. Latar belakangnya itu dengan melihat peluang usaha yang menentukan produk yang akan dijual, yaitu dengan menjual produk makanan. Usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan. Produk makanan yang kami jual yaitu jenisnya adalah makanan ringan. Makanan ringan yang kami jual berupa keripik bihun dengan 2 varian rasa, yaitu pedas asin dan asin. Next. Selanjutnya ada profil usaha. Nama usaha yang kami dirikan yaitu Ngemulsnek yang beralamat di Komplek Margahayu Kencana, Blok C8 nomor 22, RT 11 RW 14, Bandung, dengan kode pos 40226. Produk yang kami produksi yaitu makanan ringan berupa keripik bihun dengan 2 varian rasa. Next. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan berkompetitif di Indonesia, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Selanjutnya ada misi perusahaan. Yang pertama, yaitu memberikan pelayanan dan produk yang terbaik demi memuaskan konsumen. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan untuk memakmurkan masyarakat sekitar, tempat produksi pada khususnya Bandung dan sekitarnya. Yang ketiga, mengubah image cemilan seperti keripik yang dianggap masyarakat sebagai makanan murahan yang memiliki rasa biasa saja, dan kami yakin setelah mencoba produk yang kami jual, pasti pendapat itu akan hilang dan menjadikan makanan ini menjadi favorit bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjadi kebanggaan Kota Bandung dan sekitarnya sebagai produk dari dalam negeri, namun bisa bersaing dengan produsen luar negeri. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Firan. Rekan Firan dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada tantangan peluang usaha. Yang pertama ada tantangan peluang usaha. Tantangan peluang usaha yaitu ada banyaknya usaha yang sama. Selanjutnya harga bahan baku yang tidak stabil, karena kemarin sempat melonjaknya harga dari minyak goreng. Selanjutnya ada pengembangan pemasaran dalam media sosial. Yang selanjutnya ada peluang usaha. Ngemulsnek bisa mengembangkan inovasi terbaru untuk produknya. Misalnya, pada awalnya hanya menyediakan 2 varian rasa untuk keripik bihun Ngemulsnek. Bisa menambah varian rasa untuk menarik konsumen merasa tertarik dengan adanya varian rasa terbaru ini. Next. Selanjutnya bab 3, implementasi manajemen fungsional. Next. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, atau sebagai potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi yang merupakan aset dan memiliki fungsi sebagai modal non-material dalam organisasi dalam bisnis. Sumber daya manusia dalam Ngemulsnek yaitu anggota dari kelompok kita sendiri, di mana dalam pelaksanaannya kami membagi beberapa divisi dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu ada divisi operasional, yang kedua ada divisi finance, yang ketiga ada divisi marketing. Selanjutnya ada pemasaran online. Pemasaran online ini merupakan sistem pemasaran produk yang memanfaatkan sistem digital dan jaringan internet. Ngemulsnek melakukan pemasaran online melalui media sosial Instagram dan Shopee. Karena Ngemulsnek melakukan pemasaran melalui Instagram, kami melihat perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, dan salah satunya media sosial Instagram, sebuah aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Untuk para pebisnis, dalam melakukan penjualan produk, juga banyak menggunakan sosial media Shopee. Pada Shopee tersebut, konsumen bisa melihat langsung bagaimana review dari para konsumen. Next. Selanjutnya ada manajemen operasional. Manajemen operasional yaitu sebuah area bisnis yang terkonsentrasi pada proses produksi barang atau jasa, yang dimana terdapat manajer operasional sebagai penanggung jawab. Pada Ngemulsnek, manajemen operasional ini yaitu proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan permintaan atau kebutuhan para pelanggan, umumnya seperti mencakup kuantitas, harga, kualitas, dan waktu. Selanjutnya itu pengendalian produksi, biasanya terdapat juga kebijakan dan standar yang harus dipenuhi
yaitu pengendalian bahan baku seperti pengemasan, jenis bahan baku, penyimpanan bentuk dan jenis bahan baku, dan pengendalian biaya produksi. Next. Selanjutnya ada keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga mengendalikan harta, dana, serta aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan perusahaan. Next. Selanjutnya ada modal awal. Pada awalnya modal yang dikeluarkan masing-masing anggota sebesar 60.000 lalu terkumpul hingga 300.000. Setelah itu anggota Ngemul Snack sepakat menambah modalnya sebesar 40.000 dan setiap anggota memiliki total sebesar 100.000 dan terkumpul hingga 500.000. Next. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost perencanaan. Pada perencanaan fixed cost dibutuhkan sebesar 290.000 dan pada variable cost dibutuhkan 445.000 sehingga budget perencanaan sebesar 735.000 dan itu melebihi modal awal yang kami kumpulkan sebesar 500.000. Next. Di sini terdapat pengeluaran cost awal. Ngemul Snack mengeluarkan biaya di cost awal ini sebesar 312.000 di mana fixed cost terdapat 117.000 dan variable cost 195.000. Dari total tersebut modal kita masih bersisa sebesar 188.000 dan itu akan menjadi dana darurat bagi Ngemul Snack. Next. Untuk harga jual dari total bahan baku sebesar 312.000 ternyata menghasilkan produk yaitu 28 piece, di mana bahan baku tersebut dibagi 28 piece terdapat sebesar 11.142 rupiah. Dari 11.142 rupiah itu dikalikan dengan makrup dan ditambah dengan bahan baku modal mendapatkan harga Rp20.614. Akhirnya Ngemul Snack menjual dengan harga Rp20.999. Lalu pada batch 2 dan 3 Ngemul Snack mengadakan atau melakukan diskon sebesar 15% di mana harga yang kami jual menjadi Rp17.849. Next. Di sini terdapat pengeluaran per batch, di mana batch pertama Ngemul Snack berjumlah Rp312 dengan Rp312.000 dengan fixed cost sebesar Rp117.000 dan variable cost Rp195.000. Next. Pengeluaran per batch 2 dan batch 3. Di sini batch 2 mengeluarkan dana sebesar 154.000 di mana di sini hanya mengeluarkan untuk variable cost, tidak ada untuk fixed cost. Begitu juga dengan batch 3 sebesar Rp212.100 hanya untuk variable cost. Next. Selanjutnya HPP, harga produk penjualan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang telah dijual dalam suatu periode. Manfaat dari menghitung HPP yaitu acuan untuk menentukan harga jual serta membantu manajemen dalam mengendalikan biaya. Rumus untuk menghitung HPP yaitu total biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan. HPP Ngemul Snack dibagi menjadi 3 batch. Berdasarkan tabel pada slide ini, harga pokok penjualan Ngemul Snack pada batch 1 yaitu jika Ngemul Snack menjual produknya seharga 11.142 tidak akan rugi dan tidak mendapatkan untung. Tetapi apabila ingin mendapatkan untung, harus menjual di atas harga tersebut. Selanjutnya HPP Ngemul Snack batch 2 sebesar 5.133. Dan yang terakhir HPP batch 3 dihitung dari total biaya produksi sebesar 212.100 dibagi jumlah produk yang dihasilkan yaitu 48 sehingga menghasilkan hasil HPP sebesar 4.418. Next. Selanjutnya BEP, Break Even Point.
BEP merupakan perhitungan bisnis yang digunakan untuk menentukan jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau mengembalikan modal, pada titik mana bisnis mulai mengharapkan keuntungan atau laba bersih. Di sini terdapat dua perhitungan BEP, yang pertama BEP harga dan BEP produk. Berdasarkan kedua tabel pada slide ini, Ngemusnek akan mengalami BEP batch 1 pada harga jual sebesar 11.142 dengan jumlah produk sebanyak 15. Jadi Ngemusnek akan balik modal jika sudah menjual 15 produk pada batch 1. Next. Selanjutnya BEP Ngemusnek batch 2. Berdasarkan kedua tabel pada slide ini, Ngemusnek akan mengalami BEP batch 2 pada harga jual sebesar 5.133 dengan jumlah produk sebanyak 9. Jadi Ngemusnek akan balik modal jika sudah menjual 9 produk pada batch 2. Next. Dan yang terakhir BEP Ngemusnek batch 3. Berdasarkan kedua tabel tersebut, Ngemusnek akan mengalami BEP batch 3 pada harga jual sebesar 4.418 dengan jumlah produk sebanyak 12. Jadi Ngemusnek akan balik modal jika sudah menjual 12 produk pada batch 3. Next. Selanjutnya laba rugi. Laba rugi merupakan laporan keuangan berfungsi untuk memantau pengeluaran dan pemasukan suatu usaha. Laporan laba rugi Ngemusnek pada batch 1 yaitu pendapatan sebesar 503.988 dengan kuantiti 24, biaya produksi sebesar 312.000 dan penghasilan laba bersih sebanyak 180.833. Selanjutnya pada batch 2 pendapatan sebesar 606.866, kuantiti sebanyak 34 dengan biaya produksi sebesar 154.000 yang menghasilkan laba bersih sebanyak 447.732. Next. Selanjutnya laporan laba rugi Ngemusnek batch 3 pendapatan sebesar 865.752 dengan kuantiti sebesar 48 dan dengan biaya produksi sebesar 212.100 serta pada batch 3 terdapat biaya utilitas sebesar 150.000 lalu menghasilkan laba bersih sebanyak 640.233. Next. Selanjutnya batch 4. Selanjutnya bab 4, yaitu tindak lanjut usaha. Next. Berdasarkan tabel dan grafik pada slide ini, omset Ngemusnek batch 1 yaitu 191.976, batch 2 sebesar 452.866, dan batch 3 mendapatkan omset sebesar 644.652. Jadi dapat disimpulkan omset dari Ngemusnek mengalami peningkatan yang cukup besar per batch-nya. Next. Selanjutnya tabel dan grafik keuntungan bersih atau laba bersih dari Ngemusnek. Laba bersih Ngemusnek batch 1 yaitu 180.833, batch 2 sebesar 447.732, dan batch 3 mendapatkan laba bersih sebanyak 640.233. Jadi dapat disimpulkan keuntungan laba bersih dari Ngemusnek mengalami peningkatan yang cukup besar dari batch 1 sampai batch 3. Next. Selanjutnya ada tabel dan grafik jumlah pembeli. Di sini terlihat tabel dan grafik dari jumlah pembeli Ngemusnek, di mana pada batch 1 terdapat jumlah pembeli yaitu sebanyak 9, batch 2 12 pembeli, dan batch 3 23 pembeli. Selanjutnya ada tabel dan grafik jumlah produk yang terjual. Terlihat pada tabel dan grafik di mana Ngemusnek ini juga mengalami peningkatan dari batch 1 sampai dengan batch 3, di mana batch 1 ini produk terjualnya sebanyak 24, batch 2 sebanyak 34, dan batch 3 sebanyak 48. Next. Selanjutnya ada tabel dan grafik dari perkembangan media sosial. Kami menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan promosi online pada Ngemusnek. Di sini kami menggunakan data, ada aktivitas profil, kunjungan profil, ketukan situs web,
ketukan tombol email, dan ketukan tombol dihubungi. Kami menggunakan data dari bulan April sampai Mei, di mana dari tanggal 1 sampai 30 April ini ada sebanyak 333 untuk aktivitas profil, kunjungan profil 302, ketukan situs web 31, untuk ketukan tombol email dan tombol dihubungi itu 0. Untuk bulan Mei, dari tanggal 1 sampai 31 Mei, sebanyak 23 untuk aktivitas profil, 19 kunjungan profil, ketukan situs web 4, dan ketukan tombol email dan tombol dihubungi sebanyak 0. Next. Baik, selanjutnya kumpulan bukti pembayaran transaksi per batch. Di sini batch 1, pada batch 1 Ngemul Snack memproduksi 28 piece dan berhasil laku dengan jumlah 24 piece. Next. Di sini ada batch 2. Pada batch 2 Ngemul Snack memproduksi 30 piece dan berhasil laku dengan jumlah 34 piece dengan 4 piece dari produksi batch 1. Next. Selanjutnya ada kumpulan bukti pembayaran transaksi batch 3, di mana produksi batch 3 Ngemul Snack memproduksi sebanyak 49 piece dan laku sebanyak 48 piece. Next. Baik, yang selanjutnya ada gambar bisnis model kanvas dari Ngemul Snack. Key partner yang pertama ada pemasok minyak goreng, pihak ekspedisi, pemasok plastik untuk packaging, ojek online seperti Grab dan Gojek, dan e-commerce seperti Shopee, supplier bumbu, supplier bihun, dan supplier stiker. Key activity-nya ada pengadaan bahan baku minyak, melakukan produksi Ngemul Snack, proses marketing melalui media sosial, distribusi produk, GNT dan JNE, dan yang kelima, lakukan inovasi produk. Yang selanjutnya key source, salah satunya yaitu tenaga kerja, alat penunjang produksi. Yang selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada keunggulan yang kami punya yaitu menggunakan bahan-bahan yang halal, mempunyai varian rasa yang unik dibanding kompetitor lain, pembayaran dengan mudah dan fleksibel, pengiriman cepat dan tepat, yang selanjutnya berkualitas, packaging yang menarik. Selanjutnya customer relationship, mempertahankan kualitas produk, memberikan promo-promo menarik. Yang selanjutnya ada channel dari Ngemul Snack, ada WhatsApp, Instagram, Marketplace, Shopee. Yang selanjutnya ada customer segment, ada demografis, yaitu dengan usia produktif 15-64 tahun, geografisnya seluruh Indonesia, behavioralnya yang menyukai produk cemilan yang praktis, gurih, dan tentunya enak. Selanjutnya ada cost struktur. Setelah dibicarakan ada variable cost, biaya variabel, fixed cost biaya tetap, dan emergency cost biaya darurat atau biaya lain-lain. Yang terakhir ada revenue stream. Penjualan produk secara online seperti melalui marketplace, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua ada penjualan produk secara offline atau secara langsung. Yang ketiga, penjualan produk Ngemul Snack dengan 2 varian rasa. Next. Baiklah, usai dari sisi presentasi kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan salah kata yang tidak sengaja kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.